Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saratul Jannah, NIM 2019 4123. Di sini saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi PGMI. Di sini saya akan belajar dan mempraktekkan bagaimana cara mengajar anak kelas 4 MI yang pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia yang bertema bercerita. Jadi, stay tuned. Sudah siap belajar hari ini? Nah, kalau semua sudah siap, duduk yang rapi dan tidak boleh rame. Sudah siap? Kita mulai ya. Seperti biasa, setiap pagi, setiap kita memulai pembelajaran, kita harus semangat dan menyanyikan pilihan yang kita punya. Sudah siap? Dan semangat ya. Kalau siap belajar bilang siap. Kalau siap belajar bilang siap. Kalau siap belajar mari kita lakukan. Kalau siap belajar bilang siap. Sudah siap? Nah, tidak boleh rame ya. Sekarang pembelajaran apa? Bahasa Indonesia. Tadi malam sudah ada yang belajar? Apakah sudah belajar semua tadi malam? Sekarang materinya tentang apa? Tentang bercerita. Semua sudah belajar ya? Ada yang mau bercerita di depan Ustazah? Ada yang mau bercerita? Bercerita tentang apa saja? Entah itu hewan, terus kegiatannya kalian. Ada yang mau bercerita di depan Ustazah? Ada. Mau dengerin Ustazah cerita? Nah, baiklah, sekarang Ustazah yang mau bercerita. Ada yang tahu di hutan itu ada hewan apa saja? Ada ular, apalagi? Ada angsa, ada burung, ada kelinci, ada siput, apalagi? Semua hewan ada di hutan. Ada yang tahu cerita tentang siput sama kelinci? Coba ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Sekarang Ustazah mau cerita tentang si kelinci sama si siput. Ketika semua hewan berkumpul di hutan itu, kelinci nyamperin ke siput. Hei siput, maukah kamu tanding lomba berdua dengan aku? Yaitu lomba lari, kata si kelinci ke siput. Si siput karena dia orangnya semangat dan mau berusaha, siput ini mengiyakan. Ya, ayo kita lomba berdua, lomba lari, kata si siput. Jadilah mereka berdua lomba dengan dilihat oleh teman-temannya, oleh semua hewan itu. Ketika mau berlomba, si teman-teman siput ini nyamperin ke siput dan ngomong, bilang gini, "Siput, kamu beneran mau tanding lomba berdua dengan si kelinci?" Kata teman-teman siput. Si siput bilang, "Iya, aku mau lomba berdua, lomba lari dengan si kelinci," kata si siput. Teman siput, "Kamu itu larinya sangat pelan, sedangkan si kelinci larinya sangat cepat," katanya. Si siput ini tidak pantang menyerah, dia tetap semangat meskipun si siput ini tahu kalau dirinya itu jalannya sangat lambat. Tapi dia bilang ke teman-temannya, "Tidak apa-apa,
Yang penting aku berusaha terlebih dahulu. Menang tidaknya urusan belakang. Yang penting aku berusaha dan bersemangat, kata si siput kepada teman-temannya. Ketika sudah mau tanding lomba, teman-temannya dari siput sama si kelinci ini memberi semangat kepada mereka. Ayo, semangat, kata teman-temannya menyemangati. Dan sudah mau dihitung 1, 2, 3, dan dengan cepatnya si kelinci ini lari. Sedangkan siput jalannya sangat lambat. Ketika si kelinci ini sudah jauh dari pandangan si siput, si kelinci ini diam dulu, berhenti. Toleh-toleh lihat siput mana? Siput jalannya lelet, tidak secepat aku, kata si kelinci. Si siput dia tetap berusaha jalan meskipun jalannya lambat. Nah, kembali ke si kelinci. Si kelinci ini sudah duduk istirahat di salah satu pohon, yang mana pohon itu daunnya banyak sehingga udaranya sejuk, nyaman, sama adem. Duduk si kelinci, istirahat dulu si siput jalannya lelet, masih jauh dari sini, mending aku istirahat dulu sambil nunggu siput, kata si kelinci. Ketika sudah duduk dan istirahat, si kelinci di dedaunan ini tertiup angin, seperti melambai-lambaikan daunnya. Tidurlah, kata si pepohonan kepada kelinci. Tidak lama si kelinci pun tertidur. Tidur enak karena udaranya dingin, adem. Dan ketika siput sudah mau sampai di tempat si kelinci ini istirahat, siput diam dulu. Loh, kelinci kok tidur? Kelinci kok istirahat di sini? Kata si siput kepada kelinci. Si pohon berbisik kepada siput, "Sudah sana, cepat lanjutkan perjalananmu," kata si pohon kepada si siput. "Biarin dia istirahat," katanya, kata si pohon. Dengan santainya si siput ini melanjutkan perjalanannya. Biar cepat selesai, biar cepat sampai. Ketika si siput ini sudah mau mencapai garis finish, sudah disoraki sama teman-temannya karena si siput ini sudah kelihatan. Siput, kata teman-temannya. Si kelinci ini bangun. "Siput mana?" kata si kelinci. Dari kejauhan, si kelinci ini dengar kalau teman-temannya sudah memanggil si siput. Ternyata siput sudah mau sampai. Aku harus bangun. Aku harus lanjutkan perjalananku, kata si kelinci. "Aku tidak boleh kalah karena aku yang paling cepat," katanya si kelinci. Bangun kelinci dan melanjutkan larinya. Dan ketika sudah mau sampai, si siput udah mau menyentuh garis finish dan sudah menyentuh, si kelinci ini dengan kencangnya larinya itu nerobos si siput. Tapi siput sudah mencapai garis finish dan terdorong sama si kelinci gara-gara kelinci ini jalannya sangat cepat. Siput menang.
kata teman-temannya siput. Si kelinci tidak terima. Tidak, aku yang menang, aku yang sampai duluan, kata si kelinci. Teman-temannya si siput tidak terima, padahal yang menang itu si siput. Tidak, siput yang menang duluan, dia yang mencapai garis finish duluan, kata si teman-temannya siput. Kalau tidak percaya, tanya kepada juri. Kebetulan yang menjadi jurinya itu yaitu si kerbau, si gajah, sama si jerapah. Bilang si kerbau, salah satu dari juri itu bilang, yang sampai duluan di garis finish itu si siput. Kamu si kelinci, kamu itu mendorong si siput sehingga siput itu terjatuh, sedangkan kamu masih berada di garis finish. Si siput sudah nyampe di garis finish sebelum kamu dorong, katanya si gajah. Jadi yang menang itu si siput. Semua teman-teman siput bersuara ria, siput menang, kata teman-temannya. Nah, dari cerita yang Ustazah ceritakan, dari kisah yang Ustazah ceritakan, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, kita tidak boleh meremehkan satu sama lain, karena kedua sifat ini tidak baik dan dibenci oleh Tuhan. Jadi ketika kita mempunyai kelebihan, ketika kita mempunyai kekurangan, kita itu tidak boleh sombong dan tidak boleh meremehkan. Kita harus saling rangkul, harus saling sayang, tidak boleh saling membenci, tidak boleh ikut sifatnya kelinci, karena sifatnya kelinci itu sombong dan meremehkan si siput. Jadi sifat itu tidak baik ya, tidak boleh ditiru ya sifat kelinci ya. Nah, itu adalah salah satu cara saya untuk mengajar dan belajar bagaimana cara mengajar anak kelas 4 MI dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.